Salam saudara jemaat GBI River of Life yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucapkan Happy Chinese New Year 2021. Biarlah di tahun baru ini kita semakin bertumbuh menjadi umat yang berintegritas bagaimana teladan yang Kristus berikan. Apapun kondisi kita hari ini, karir kita, bisnis kita, keluarga, dan kesehatan merupakan tantangan yang harus kita hadapi. Tentunya dengan integritas bersama dengan Kristus. Dengan cara mencari Dia, mengutamakan Dia dalam segala hal berdasarkan firman Tuhan. Sebab barang siapa mencari Dia akan terbang seperti Raja Wali, bahkan semakin kuat dalam segala pencobaan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan Tuhan rindu melawat saya dan saudara. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kami juga menginformasikan kepada saudara setiap hari Selasa pukul 19.30 GBI River of Life selalu mengadakan pertemuan Bible Talk yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan, membangun iman jemaat Tuhan. Kami tunggu kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Sekali lagi shalom saudara. Sangat bersuka cita pada pagi hari ini. Kita ada di tempat kita masing-masing pada saat ini. Kita masih bisa menghirup udara yang sangat segar. Itu semua karena beroleh kasih kemurahan Tuhan. Dan pada saat ini saudara, kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Kita mau datang untuk tunduk di hadapan hadirat-Nya. Mari kita sama-sama saat dalam berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang pada pagi hari ini Tuhan Yesus ke hadapan hadirat-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan, kami rasakan bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat sepanjang malam Tuhan, buat sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kami. Tuhan setia bersama-sama dengan kami dalam setiap situasi yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya Bapa yang baik, pada saat ini Kamu mempersiapkan hati kami Tuhan. Kamu siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kau tolong urapilah setiap kami ya Bapa. Kau tolong hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapa, karena kami percaya bahwa Tuhan ada di setiap langkah kehidupan kami. Tuhan Yesus, Kamu siap untuk menyembah-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Mari sama-sama saudara, saya undang kita untuk datang di hadapan Tuhan. Kita membawa yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memenuhi hatiku dengan hadir-Mu. Mari sama-sama katakan.
ada Allah yang seperti Engkau Tuhan, Allah yang setia, Allah yang baik dalam hidup kami. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan, bekerjalah dalam hidup kami. Ya Allah, Shikarara balala balala hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan buat setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami ada pada saat ini Tuhan. Kami masih bisa menikmati kasih-Mu Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, anak-anak-Mu ini untuk datang menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Tuhan. Hadirlah dalam setiap hati kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan, kami sudah mengangkat setiap pujian kami ya Bapa. Biarlah setiap apa yang kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, boleh Kau terima ya Bapa. Dan terlebih-lebih boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini kami mau siap untuk lebih lagi menyembah-Mu, lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tetap berkatilah setiap kami mau siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya saudara, pada saat ini kita mau lebih lagi bersuka cita dan bersorak-sorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita angkat satu pujian, yaitu Allah bangkit. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita datang dengan penuh hati yang bersuka cita di hadapannya. Mari kita katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat
Engkau Tuhan, bahwa hanya Engkau yang layak kami puji dan sembah. Mari sama-sama gimana Tuhan, kita satukan hati kita untuk datang memuji, memuliakan nama Allah kita. Mari kita katakan, kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan letaklah kuat dan berkuasa. Hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Jemaat Tuhan, kita muliakan namanya. Haleluya. Haleluya saudara, pada saat ini juga kita mau siap untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau tunduk terlebih dahulu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami sudah mendengar setiap pujian kami ya Bapa. Rasa syukur kami di hadapan hadirat-Mu. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mau untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Senantiasa kami gunakan untuk melangkah hari demi hari ya Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa. Terima kasih banyak Yesus. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara, para pelayan Tuhan, sampai kepada jemaat GBI River Life yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Saya percaya di tahun 2021 ini Tuhan Yesus tetap memelihara, menuntun, memimpin kita, bahkan memberkati hidup kita. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat doa, pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi satu dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu kebenaran. Firman-Mu itu sanggup untuk mengubah seluruh kehidupan kami. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi seluruh jalan kehidupan kami. Urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi seluruh jemaat-Mu GBI River of Life. Biarlah kami semua hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pertama-tama terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Junaidi yang telah mempercayakan saya untuk bisa melayani di tempat ini. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, di awal tahun saya selalu teringat dengan satu kata yang namanya Ebenezer. Nah, Ebenezer itu artinya batu pertolongan. Ini kisah di mana bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin dan Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa atas bangsa Israel. Dan pada waktu itu Nabi Samuel berkata, sampai di sini Tuhan menolong. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, hari ini sampai di sini juga Tuhan telah menolong hidup kita sampai di tahun 2021. Saya percaya Dia Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasanya, kasih-Nya, pemeliharaannya dalam hidup kita itu tidak pernah berubah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di masa pandemi COVID-19. Kita ada di masa-masa yang tidak mudah. Kita ada di masa-masa yang sulit Bapak Ibu Saudara ya. Yang bekerja mengalami WFH, ada yang gajinya dipotong Bapak Ibu Saudara, 30, ada yang 40%, ada yang 50%, bahkan ada sampai 70% Bapak Ibu Saudara. Kita ada di masa sulit. Semua orang khawatir, takut ya terkena COVID daripada 19. Kehidupan berubah dengan cepat Bapak Ibu Saudara ya. Cara kerja berubah, cara berjumpa dengan seseorang berubah, Bapak Ibu Saudara, cara ibadah pun berubah. Semua mengalami perubahan. Namun kita bersyukur masih ada yang tidak pernah berubah, yaitu janji Tuhan, firman Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya itu tidak pernah berubah. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu pasti akan digenapi di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita berbicara tentang integritas. Apa itu integritas Bapak Ibu Saudara? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas itu artinya mutu, sifat, atau keadaan kesatuan yang utuh. Ya, mutu yang lebih baik, sifat yang lebih baik, dan keadaannya utuh, tidak berubah-berubah, konsisten. Nah itu integritas Bapak Ibu Saudara. Sederhananya integritas itu ialah hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan itu sama. Secara rohani, integritas itu artinya hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah itu artinya integritas secara rohani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa di tahun 2021 ini, Tuhan ingin agar Bapak Ibu Saudara dan saya itu memperhatikan integritas yang baik di dalam hidup kita. Saya percaya waktu kita memiliki integritas yang baik, maka kehidupan kita akan semakin diberkati Tuhan. Waktu kita memiliki integritas yang lebih baik, maka kehidupan kita itu akan mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, integritas yang baik itu didapat, itu bisa terwujud ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar dari seseorang yang berdosa, tetapi hidupnya diubahkan. Ya, Alkitab berkata dia menjadi orang yang mengasihi akan Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam kitab
Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 36 sampai 38. Kitab Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 36 sampai 38. Judul perikopnya, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi, berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saya dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Yesus itu diurapi oleh perempuan berdosa. Kalau kita nanti Bapak Ibu Saudara baca terus ayat demi ayat, maka dikatakan bahwa perempuan ini yang berdosa ini, dia banyak melakukan kasih kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Hidupnya diubahkan. Dia mendapatkan karakter yang lebih baik. Saya yakin ketika dia berjumpa dengan Tuhan, maka dia akan menjadi perempuan yang mempunyai integritas yang lebih baik. Saya dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa suatu ketika Tuhan Yesus diundang oleh seorang Farisi yang bernama Simon. Dan Tuhan Yesus memenuhi undangan itu, lalu Tuhan Yesus duduk dan makan. Alkitab berkata di kota itu ada seorang perempuan terkenal sebagai seorang berdosa. Bukan terkenal baik, tapi dia terkenal sebagai seorang berdosa. Karakternya buruk, Bapak Ibu Saudara. Integritasnya rusak, tidak ada. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, maka hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara kita mau belajar apa yang dilakukan oleh perempuan ini sehingga dia mengalami perubahan hidup yang luar biasa, sehingga dia disebut perempuan yang mengasihi akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama yang dilakukan oleh perempuan ini, dia datang kepada Tuhan Yesus dengan pertobatan. Alkitab berkata sambil menangis, ia pergi berdiri di kaki Yesus. Dia berlutut di kaki Yesus dengan menangis. Artinya, perempuan ini dia sedang melakukan pertobatan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita ingin memiliki integritas atau karakter yang lebih baik, saya mau bilang yang pertama, kita harus datang kepada Tuhan dengan pertobatan. Kita harus hidup bertobat di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ada di akhir zaman. Tuhan Yesus akan segera datang untuk kali yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara dan saya itu hidup di dalam pertobatan setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Nah, satu ketika saya pernah diberikan video, Bapak Ibu Saudara, tentang Menteri Perhubungan Amerika Serikat yang melakukan pidato pertamanya di Kongres Resmi Amerika Serikat, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, dia berterima kasih kepada Presiden Joe Biden yang telah mempercayakan ia menjadi Menteri Perhubungan. Yang kedua, perempuan ini dia datang kepada Tuhan dengan memberi yang terbaik. Alkitab mencatat bahwa perempuan ini dia datang dengan membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Dan minyak wangi yang berisi buli-buli pualam itu namanya minyak narwastu. Dan minyak narwastu, Bapak Ibu Saudara, itu mahal harganya. Dan yang mahal ini dia berikan di kaki Yesus dan dia berikan semuanya untuk Tuhan. Dia memberi yang mahal, dia memberi yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya berdoa, biarlah ketika kita datang kepada Tuhan, maka kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Waktu kita memberikan waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan, mari kita beri yang terbaik. Jangan sampai terlambat. Kalau bisa 5 menit sebelum ibadah mulai, kita sudah duduk siap beribadah
itu artinya kita memberi yang terbaik. Kalau kita memberikan tenaga untuk melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita juga memberi yang terbaik. Amin, Saudara. Kalau kita beri ide, pemikiran kepada Tuhan untuk memperlebar kerajaan Allah, mari kita juga beri yang terbaik. Waktu kita berikan persembahan, waktu kita berikan uang kita kepada Tuhan, saya juga mengajak mari kita beri yang terbaik. Karena saya percaya, ketika kita memberi yang terbaik, maka kita akan mendapatkan hasil yang terbaik pula. Nah, satu ketika ada kakak dan adik, masing-masing diberikan 2 karung kentang. Adiknya diberikan 2 karung kentang, kakaknya diberikan 2 karung kentang. Lalu oleh adiknya, 2 karung kentang ini dibuka. Lalu dipisahkan yang baik dan yang kurang baik. Yang baik sama adiknya ditanam di ladangnya. Yang kurang baik dimakan untuk dinikmati. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ketika musim menuai, maka adiknya mendapatkan hasil yang terbaik karena dia menanam kentang-kentang yang terbaik. Namun berbeda dengan kakaknya. Ketika kakaknya menerima 2 karung kentang, dibuka. Yang baik dimakan untuk dinikmati. Yang tidak baik ditanam di ladangnya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ketika musim menuai, kakaknya mendapatkan hasil yang kurang baik. Karena dia memberi, karena dia menabur, dia menanam yang kurang baik. Saya berdoa, biarlah kita, termasuk jemaat GB River of Life, ya, khususnya jemaat GB River of Life, kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin, Saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat dengan kisah persembahan seorang janda miskin yang tertulis dalam kitab Markus 12 ayat 41 sampai 44. Firman Tuhan berkata demikian. Suatu ketika Tuhan Yesus duduk dan menghadap peti persembahan. Dan Tuhan Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Alkitab mencatat banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Sampai satu ketika ada seorang janda datang dan memberi 2 peser, yaitu 1 duit. Nilainya kecil, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan Yesus tersentak dan Tuhan Yesus panggil murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus berkata, janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Karena yang lain memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Seluruh yang ada padanya, yang terbaik, diberikan kepada Tuhan. Janda miskin ini yang memberi 2 peser, dia mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, memang kita ada di masa pandemi COVID-19. Kita ada di masa-masa yang sulit, yang bekerja di WFH, gajinya dipotong, Bapak Ibu Saudara. Ada yang 30%, ada yang 40%, 50%. Bahkan ada yang sampai 70%. Bahkan sampai ada yang sampai di PHK, Bapak Ibu Saudara. Kehilangan pekerjaan. Sulit. Tetapi saya mau katakan, mari kita tetap memperkuat iman kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, mari kita beri yang terbaik. Mungkin gak besar, mungkin nilainya kecil, seperti yang janda ini berikan, cuma 2 peser. Tetapi saya percaya, ketika kita memberi yang terbaik, maka kita akan mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Ketika kita memberi yang terbaik, maka kita akan mendapatkan hasil yang terbaik pula. Yang setuju katakan amin, Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Yang terakhir, perempuan ini dia datang dengan menyembah Tuhan. Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekaknya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Dia datang kepada Tuhan Yesus sambil menangis. Lalu Bapak Ibu Saudara, ia membasahi kaki Tuhan Yesus dan dia sekak dengan rambutnya. Lalu dia cium kaki Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, rambut
itu adalah mahkota bagi wanita. Itu adalah satu kehormatan bagi wanita. Dan dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia basahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya, lalu disekatnya dengan rambutnya. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Harga dirinya, semua yang ada padanya, dia berikan kepada Tuhan Yesus. Lalu dia mencium kaki Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu kata penyembahan di dalam bahasa Yunani, itu namanya proskuneo. Ada kata yang lain namanya latreo, itu penyembahan dari kata liturgi. Tetapi perempuan ini, dia sedang menyembah dalam arti proskuneo. Nah, proskuneo itu gambarannya seperti seekor anjing mencium atau menjilat kaki atau tangan tuannya. Proskuneo. Gambarannya seperti seekor anjing. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, anjing itu dia punya gairah kepada tuannya. Dia punya hubungan yang dekat sekali dengan tuannya, Bapak Ibu Saudara. Dulu saya pernah punya binatang peliharaan seekor anjing. Nama anjing saya pada waktu itu Bona, saudara. Suatu ketika Bona itu mati, tertabrak bajai. Ketika Bona mati, maka satu keluarga nangis semua, Bapak Ibu Saudara. Kita mau pergi pada waktu itu tidak jadi pergi. Akhirnya menguburkan Bona. Setelah itu, Bapak Ibu Saudara, baru kita bisa pergi setelah selesai. Saudara dikasih Tuhan, anjing itu punya hubungan yang dekat sekali dengan tuannya. Saudara boleh perhatikan, kalau ada seekor anjing ditinggal pergi oleh tuannya, mungkin pergi beribadah atau pergi kemana keluar, saudara 3 jam, 4 jam. Kalau tuannya pulang, maka perhatikan, anjing itu dia punya gairah ketika berjumpa lagi dengan tuannya. Senang sekali anjing itu, Bapak Ibu Saudara. Buntutnya goyang-goyang, lari ke sana kemari. Wah, senang. Kenapa? Karena berjumpa lagi dengan tuannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita ketika kita mau berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah? Apakah gairah itu masih ada dalam hidup kita? Rasa senang itu apakah masih ada dalam hidup kita? Mari Bapak Ibu Saudara, kita cek diri kita. Apakah api yang bernyala-nyala itu, kasih yang mula-mula itu masih ada dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Saya berdoa, biarlah kita semua tetap memiliki roh yang bernyala-nyala. Saya berdoa, biarlah sampai hari ini, kasih yang mula-mula itu tetap ada dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Ketika kita memiliki kasih yang mula-mula, maka kita datang kepada Tuhan, itu dengan gairah yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, saya teringat, saya bertobat tahun 98. Lalu saya melayani tahun 99, full time. Sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu, saya menjadi orang yang bernyala-nyala. Saya memiliki kasih yang mula-mula, Bapak Ibu Saudara. Setiap hari maunya datang kepada Tuhan. Setiap pagi saya bangun, berdoa, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya berdoa, berkata, Tuhan Yesus terima kasih. Itu hadirat Tuhan turun. Saya merasa Tuhan dekat sekali, luar biasa. Kalau ketemu orang, Bapak Ibu Saudara, ketemu saudara, maunya cerita tentang Tuhan Yesus. Ketemu teman-teman, siapapun itu temannya, maunya bersaksi, bercerita tentang kebaikan Tuhan. Sepertinya saya punya gairah begitu luar biasa. Kalau hari Minggu, saya ibadah bisa 3 kali pada waktu itu. Jam 8 saya ibadah. Selesai jam 8, jam 10 lanjut ikut ibadah lagi. Sore jam 5 ada ibadah, saya ikut lagi, Bapak Saudara. Hari Senin ada ibadah dewasa muda, saya ikut. Hari Selasa ada ibadah doa syafaat, saya ikut lagi. Hari Rabu ada kebaktian tengah minggu, saya ikut lagi. Punya gairah. Hari Kamis ada kebaktian kesembuhan ilahi, saya ikut lagi. Hari Jumat ada FA, sekarang namanya KUL, saya ikut lagi, Bapak Saudara. Hari Sabtu ada kebaktian pemuda remaja, saya ikut lagi. Minggu ada ibadah, ikut terus, Bapak. Punya gairah. Seperti seekor anjing kepada tuannya, dia punya gairah. Nah, bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara? Saya berdoa, biarlah gairah itu, api yang bernyala-nyala, kasih yang mula-mula,
itu tetap ada dalam kehidupan kita semua. Yang mau katakan amin, saudara. Saya percaya ketika kita datang dengan menyembah Tuhan, memiliki gairah kepada Tuhan, ya, saya percaya maka integritas kita, karakter kita, itu akan diubah menjadi karakter yang jauh lebih baik. Yang setuju katakan amin, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya mau sedikit kesaksian. Sebelum saya bertobat, saya adalah seorang yang berdosa. Saya menjadi pecandu narkoba, saya menyuntikkan putau ke dalam tubuh saya bertahun-tahun. Saya pernah masuk rumah rehabilitasi, sampai akhirnya saya pernah masuk rumah sakit jiwa. Nah, berarti yang sedang bicara tadi, 20 menit yang lalu kurang lebih, itu adalah lulusan RS jiwa, Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, ya, saya adalah orang yang sudah dipulihkan sepulih-pulihnya oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Ya, hari ini Tuhan mempercayakan kepada kami penggembalaan, dan tahun 2021 ini, Bapak Ibu Saudara, ini jalan 14 tahun ya kami mengembalakan. Saya dikaruniai satu orang istri yang luar biasa dan 3 orang anak, Bapak Ibu Saudara, ya. Tuhan itu baik. Ya. Tapi dimulai ketika saya datang kepada Tuhan dengan bertobat, memberi yang terbaik. Lalu saya datang dengan penyembahan, gairah kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengubahkan seluruh kehidupan saya. Saya percaya ketika hidup kita bernyala-nyala, ketika kita memiliki gairah, maka hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari kita sudah belajar dari seorang perempuan yang berdosa yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Yang pertama, dia datang kepada Tuhan dengan bertobat. Yang kedua, dia datang kepada Tuhan dengan memberi yang terbaik. Lalu kita beri yang terbaik, kita berikan semuanya. Waktu, tenaga, pemikiran, bahkan uang. Mari kita beri yang terbaik, yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Lalu apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Dia datang kepada Tuhan dengan penyembahan. Ya, dia punya gairah. Dia memberikan semuanya, bahkan sampai harga dirinya. Dia berikan untuk Tuhan. Saya percaya ketika kita lakukan ini, maka kehidupan Bapak Ibu Saudara akan memiliki integritas dan karakter yang lebih baik. Bahkan kehidupan Bapak Ibu Saudara akan diubahkan semakin hari, semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Amin, saudara. Sebelum saya menutup doa, saya rindu menaikkan satu pujian. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita naikkan satu pujian. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu, Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat pagi siang hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman-Mu itu jatuh ke tanah hati kami yang paling subur. Biarlah firman Tuhan itu boleh bertumbuh dalam hidup kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Engkau memberkati seluruh umat-Mu di GBI River of Life, Tuhan. Mereka akan terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Biarlah di tahun 2021 ini mereka memiliki integritas, karakter yang lebih baik.
karena mereka hidup mengasihi Tuhan. Berkati mulai dari Bapak Gembala, Bapak Pendeta Junaidi Tuhan. Biarlah Kau memberkati Bapak Pendeta Junaidi berlimpah-limpah, hikmat dan marifat Tuhan terus mengalir, pengurapan Tuhan terus mengalir dalam kehidupannya untuk memimpin gerejamu ini Tuhan. Biarlah melalui pengembalaannya, penuaian jiwa, Pentakosta yang ketiga itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi siang hari ini Tuhan. Biarlah kami ingin mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa kalau ada di antara mereka yang lemah, biar kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Kalau ada mereka yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, engkau telah disembuhkan oleh Tuhan. Kalau ada mereka yang susah, Tuhan hiburkan. Kalau ada pintu-pintu yang tertutup di dalam usaha dan pekerjaan, hamba-Mu berdoa Tuhan bukakan pintu-pintu yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya jeripaya kami bersekutu dengan Tuhan, beribadah tidak pernah sia-sia. Kami akan mengalami kuasa daripada ibadah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya firman Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi orang-orang yang berintegritas sama seperti Kristus. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dani Wijaya. Biarlah Tuhan memberkati keluarga Bapak, pelayanan Bapak, pekerjaan Bapak. Biarlah seluruh aspek kehidupan Bapak semuanya dalam perlindungan Tuhan. Kami Jemaat GBI River of Life beserta dengan tim pengembalaan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Haleluya. Pagi ini kita semua sudah belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu kita semua boleh memiliki integritas yang baik karena kita punya Tuhan Yesus dalam hidup setiap kita. Katakan amin. Haleluya. Nah, saya juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek, Kong Si Fat Chai, bagi seluruh jemaat GBI River of Life dan seluruh pelayan Tuhan dan seluruh yang beribadah bersama-sama dengan kami pada hari ini yang merayakan tahun baru Imlek. Selamat tahun baru Imlek. Dan sebelum mengakhiri ibadah pada pagi ini, saya rindu berdoa untuk setiap saudara dan mari kita angkat dua tangan untuk terima berkat Tuhan. Haleluya. Bapa yang di surga, terima kasih buat berkat-Mu, kebenaran firman Tuhan yang sudah menguatkan kami, menegur kami, mengajar kami. Kiranya Kau memberkati seluruh jemaat-Mu. Terimalah berkat, damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang di surga melalui persekutuan yang indah dengan Roh Kudus dan melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus menyertai kita semua mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Happy Sunday and God bless you all.